Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Maaf teman-teman jika muka saya agak sedikit kusut karena tengah malam saya bikin kontennya, dan ibaratnya kalau ada yang ingin disampaikan tuh nggak bisa tidur gitu. Nah jadi begini, kesempatan ini saya ingin membahas, jangan sampai teman-teman dalam kehidupan ini menuhankan agama. Jangan sampai kita terjebak dalam agama dan menuhankan agama. Tonton dan simak penjelasannya dari awal sampai akhir. Tonton saja. Dalam membahas ini, saya yakin akan banyak yang tersinggung ketika kita berbicara tentang agama, gitu kan? Nah, kita ini manusia hidup di dunia. Jika kita mempercayai adanya Tuhan, ya kita yakin akan adanya Tuhan, itu kan? Nah, di hidup di dunia ini tidak sedikit orang yang menuhankan agama. Itu seperti apa orang-orang yang menuhankan agama? Contoh orang-orang yang menuhankan agama itu yang menyebut orang lain itu ketika berbeda sudut pandangnya, dia bilang sesat. Nah, itu yang menuhankan agama, karena mereka tuh membela agamanya, bukan Tuhannya. Sementara ibaratnya orang yang mengerti, orang yang paham, itu orang yang bertuhan pada Tuhan itu. Contoh, ketika saya membahas tentang yang difitnah oleh kaum fanatik, gitu kan? Nah, dalam konten itu saya membaca banyak komentar, banyak yang mencaci maki saya, menghina saya, gitu kan? Nah, terus banyak juga yang sepaham dengan saya, gitu. Nah, itu kan juga bukti bahwa ketika kita satu paham atau sepaham, berarti apa yang saya sampaikan itu kan ada benarnya bagi orang yang memahaminya, gitu kan? Tapi berbeda bagi orang yang tidak memahaminya, karena mereka belum terbuka. Mereka masih hanya ibaratnya terbelenggu, terikat oleh aturan-aturan dalam agama tersebut. Nah, disitulah mereka mulai tidak menyadari bahwa mereka tuh menuhankan agamanya, gitu. Saya pernah menjelaskan tentang bahwa Dajjal itu ada dalam agama, itu ya. Jadi sistem Dajjal itu dijalankan dalam agama. Hati-hati. Jadi ketika kita beragama, kita harus siap. Siap seperti apa? Siapkan mental kita, mental yang sangat kuat,
untuk menghadapi sesuatu yang belum pernah kita pelajari, yang belum pernah kita pahami gitu. Nah, karena kebenaran yang hakiki, saya pernah bilang bahwa kebenaran itu sakit adanya karena tidak sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Itu kebenaran. Maaf teman-teman jika ini mengganggu ya, sobek bajunya. Gak apa-apa lah. Nah, ketika orang itu beragama, mereka tuh seperti menuhankan agamanya. Seperti apa mereka menuhankan agama? Ya mereka rela mencaci maki seseorang, seperti dalam video yang saya upload atau yang saya bikin, video Hilmido atau yang Wildonya sendiri lah. Mereka tuh rela menghina, mencaci, mencemooh, bahkan mengolok-olok. Banyak juga orang-orang yang membuat video gitu ya, video yang ibaratnya seperti mengolok-olok yang Wildo. Saya bukan berpihak sama yang Wildo, tapi saya coba menerangkan tentang adab manusia, sesama manusia, manusiakan manusia gitu kan. Nah, ketika orang yang saya sebut tidak menyadarinya mereka menuhankan agamanya, mereka akan rela mencaci maki sesama manusia. Bahkan mereka berani ibaratnya ingin merusak tatanan negara gitu kan. Agama satu yang ingin menguasai negara, yaitu agama Islam. Agama Islam ini bagi orang-orang yang menuhankan agama itu, mereka akan berpikir bahwa agama ini harus ditegakkan di negara ini. Istilahnya menjadi sistem gitu, menjadi konsep gitu dalam aturan bernegara ini. Itu orang yang menuhankan agama, seperti itu mereka gitu. Padahal kalau ibaratnya orang yang tahu cara bertuhan itu seperti apa, mereka kan akan ringan-ringan saja gitu, biasa saja gitu, meskipun mereka agamanya ya Islam juga. Nah, sebenarnya saya tuh membuat konten tentang Hyang Wildo ini ibaratnya seperti untuk survei lah. Survei sudah seberapa jauh kemetak-metakan ini gitu. Makanya saya buatkan konten itu, konten reaksi yang tentang Hyang Wildo. Nah, di situ kan kelihatan tuh dari komentar saja sudah kelihatan. Terus saya lihat dari banyaknya subscriber baru yang masuk ke channel saya. Nah, di situ kan itu sebagai survei, sebagai bukti bahwa ketika saya menerangkan tentang perbedaan, yang maksud saya reaksi tentang yang di video yang itu, banyak juga tuh subscribe yang channel saya melalui konten tersebut. Nah, di situ kan bukti ya. Saya lihat berarti lumayan banyak nih pemetakan ini sudah berjalan lumayan gitu. Nah, di situ saya melihat juga dari komentarnya ada yang senang gitu kan, banyak yang senang sama saya, senang gitu karena sepaham, jadi ibaratnya seperti inspirasinya tuh tersampaikan gitu. Terus ada lagi orang-orang yang mencaci maki gitu kan. Saya sih sebenarnya gak marah ya sama yang mencaci maki itu gitu, cuman saya
menyayangkan saja di sisa waktu hidupnya itu, kenapa tidak kita manfaatkan sebaik mungkin gitu, karena usia kita kan tidak ada yang tahu, mungkin hari ini, mungkin besok, atau bahkan 1 jam atau setengah jam ke depan, kan kita nggak tahu ya. Gimana kalau kita celaka ketika kita dalam kondisi hati kita tuh iri, dengki, atau bahkan benci pada seseorang gitu kan. Nah, jika kita ibaratnya orang yang tidak atau belum nyampe dalam pemahaman yang saya sampaikan dalam konten tersebut, sebaiknya kan dipelajari gitu kan. Nah, karena tahapannya, kalau saya yang menerangkan di sana pakai baju ibaratnya seperti setelan para ustadz gitu ya, itu mungkin sudah ibaratnya sudah banyak yang percaya gitu kan. Kenapa berpakaian saya biasa seperti ini? Sengaja untuk saya ibaratnya melihat orang-orang yang benar-benar paham, yang benar-benar tahu, yang benar-benar mengerti. Karena orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti itu tidak melihat fisik, tapi melihat isi. Melihat isi dalam arti apa yang saya sampaikan, apa yang saya gambarkan. Beliau-beliau ini para subscriber saya gitu kan, yang bisa menerima itu kan yang melihat isi konten, bukan melihat sosok. Ini sosok, bukan melihat sosok, tapi melihat isi konten. Apa nih kontennya gitu kan. Nah, jadi sekarang jelas bahwa sebagian bangsa kita tuh ya, seperti itulah, pemetak-metakan ini tuh yang disebut Pulau Jawa terbagi dua gitu. Ini yang dimaksud pemetak-metakan. Jadi sebenarnya saya tuh gimana ya, saya mau bikin video reaksi lagi agar saya bisa mengundang reaksi banyak orang gitu. Dan ada juga tuh dalam konten tersebut yang mengancam saya, mengancam, ingin ibaratnya mengingatkan, bukan mengancam, mengingatkan saya bahwa ada 2 channel pendukung yang dulu di drop gitu kan, dikunci. Nah, jika iya, saya ibaratnya membenarkan yang Weldo, coba tonton kembali konten saya, pelajari lagi isinya. Apa saya ibaratnya mendukung beliau? Dan saya juga bilang, saya tidak masuk mendukung siapa-siapa. Saya hanya menjelaskan atau meluruskan paham yang salah paham di konten tersebut. Nah, itu untuk yang ibaratnya orang-orang yang ya kerdil lah istilahnya gitu ya. Karena orang kerdil kan tidak akan bertambah tinggi gitu kan, tetap aja mau usianya lebih tua, badannya tetap kecil, itu orang kerdil gitu kan. Istilahnya usia sudah dewasa, badan anak-anak. Nah, seperti itulah. Jadi kalau badan ini kan bisa digambarkan kita bergerak, jalankan kehidupan kan, seperti itu. Orang-orang kerdil ini yang akan dipisahkan nantinya. Bahkan mereka mungkin dalam 1 tahun ke depan akan banyak yang menangis gitu, menangis itulah karena dunia gelap
kegelapan di tahun 2023 bagi orang-orang yang kerdil gitu. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung saya. Terima kasih sudah berikan masukan-masukan yang positif dan memberi semangat pada saya. Saya akan coba buatkan konten-konten yang lebih bermanfaat, lebih menarik untuk kita saling sama-sama mempelajari. Ketika saya dapat sesuatu yang baru, insya Allah saya akan buatkan konten untuk teman-teman juga gitu. Dan sekiranya saya hanya bisa ucapkan terima kasih dan doa untuk orang-orang yang sudah menonton konten-konten saya, yang sudah mendukung saya, yang mendukung ataupun yang tidak mendukung saya, sama saja. Karena kalau dari segi YouTube gitu kan, mereka meskipun mencaci maki saya, tapi mereka tetap memiliki sumbangsi atau menyumbang jam tayang. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada mereka-mereka yang meskipun mereka mencaci maki saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.